Ini bagus sekali ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul lutfi bin nisa, syadidul lutfi bin nisa. Nabi Muhammad itu sangat lembut sekali kepada para wanita. Ini termasuk salah satu akhlak mulia adalah kepada para istri, pada para wanita. Sampai beliau mengatakan gini, ayyumar rajulin sabara ala su'i khuluqi zaujatiha au zaujiha a'tahallahu minal ajri. Siapapun suami yang bisa bersabar atas kejelekan perangai istrinya, a'tahallahu minal ajri, a'tahullahu minal ajri misla ma a'ta Ayyub alaihi salam fi balaihi. Siapapun suami yang bersabar akan kejelekan perangai istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada dia semisal pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam terhadap balak-balak ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Ayyub. Coba setara Nabi, Pak. Nabi Ayyub. Siapa? Suami yang bisa bersabar atas perangai istrinya. Loh, ini kan. Makanya biasanya para wali Allah, para aulia Allah itu biasanya istrinya galak. Ya, istrinya galak, istrinya perangainya rada meletre seperti itu, biasanya sabar, itu biasanya insya Allah wali Allah ya. Waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang saya baca sampai enten kitab, Pak, buku niku kumpulan kesabaran ulama terhadap istri-istri mereka. Jadi rata-rata ulama, ahli ibadah, para kekasih Allah niku biasanya istri-istrinya rata memang bermasalah. Ya, dari sisi peranginya, tapi sabar mereka, sabar. Pahalanya setara dengan pahalanya seorang nabi, Nabi sinten? Nabi Ayyub alaihi salam ketika ditimpa musibah. Sebaliknya kalau wanita, ini enten juga untuk wanita para istri. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa ayyum mamra'atin sabarat ala su'i khuluqi zaujiha, siapapun istri perempuan yang bisa bersabar atas kejelekan akhlak perangai daripada suaminya, a'tahallahu minal ajri mithla ma a'ta Asiyata binta Mazahim imra'ata Fir'aun. Istri seperti ini yang bersabar kepada kejelekan akhlak daripada suaminya, maka apa? Dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala semisal pahala yang diterima Asiyah istri Fir'aun. Masya Allah. Jadi untuk mendekati pahala seorang nabi itu syaratnya cuma sabar apa? Dari perangai istri, Pak. Gampang ya teori ini, tapi prakteknya wallahu a'lam bisawab. Oh, rewel istrine rewel tenan. Ya, karena ada tipe istri niku nggih macam-macam. Ada yang tipe istri niku ngintil suaminya terus. Jadi suaminya kemana pun diintil aja, tidak mau ditinggal di rumah. Enten juga begitu. Gitu. Seranten-serantenannya susah. Sidik-sidik nesu gitu, sidik-sidik begini begitu, ya sering ngajak shopping ke mall gitu, padahal suaminya baru mumet. Nah itu sabar, pahalanya besar. Itu komitmen kulon jenengan nih. Ada sebuah hikayat itu bukan hadis, Pak. Jadi ampun panjenengan tanya saya sanatnya. Hikayat, namanya hikayat itu ya hikayat cerita dan sepanjang isinya baik, ya untuk apa enggak kita ambil pelajaran, kan gitu. Hikayat ini ada seorang laki-laki, seorang suami niku ke rumahnya sahabat Umar bin Khattab. Rencananya si suami ini pengen mengadukan perihal keburukan akhlak istrinya kepada sahabat Umar bin Khattab. Berangkat laki-laki ini. Akhirnya sampai di rumah
Umar bin Khattab tepat di depan pintu rumah Umar bin Khattab. Ketika mau ketok pintu dan mengucapkan salam, ternyata dari dalam rumah Umar bin Khattab itu ribut-ribut. Ternyata waktu itu Umar bin Khattab sedang istri Umar bin Khattab niku sedang naik pitam, marah besar. Marah-marah, ngunek-ngunek ke Umar bin Khattab. Pokoknya gitulah, namanya perempuan gitu. Nek marah kan seperti itu. Semuanya kalimat dikeluarkan, keras, banter. Dan luar biasanya Umar bin Khattab tidak sedikit pun membantah, menimpali daripada apa yang disampaikan istrinya waktu itu. Cuma diem terus. Dia diamkan, semua dia diamkan. Ngomong apa didiamkan, sekeras apapun, sejelek apapun, senyakitkan apapun, itu didiamkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Bayangkan gitu, sekelas Umar, Pak. Umar itu singane Islam, panglimane Islam, paling ditakuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh niku belum ketemu Umar bin Khattab udah lari, Pak. Yang bisa mengalahkan Umar cuma istrinya. Tertunduk, tidak bisa ngomong apapun. Akhirnya si laki-laki ini jadi berpikir dalam hati, dan nek Umar saja diperlakukan istrinya seperti itu, apalagi cuma saya. Lawang ke situ itu ke rumahnya Umar bin Khattab rencana mau mengadu keburukan akhlak istrinya. Lah ini Umar saja dihabisi sama istrinya. Senasib seperjuangan gitu. Akhirnya nggak jadi ketok pintu, Pak. Akhirnya pulang. Lah saat mau pulang itu ternyata Umar bin Khattab mengonangi, mengetahui ada orang mau bertamu, terus dipanggil. Si laki-laki itu dipanggil Umar bin Khattab, "Ya fulan, sini, jangan pulang dulu. Kenapa, mau kemana kamu?" "Oh ya, ada perlu, ada hajat kepada saya." "Oh iya, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab." "Apa?" "Begini." Mungkin agak malu juga nih. Lah kok kasusnya persis sama dengan siapa? Umar bin Khattab. "Begini loh, istri saya tuh rewel orangnya, gini, akhlaknya buruk, begini. Saya tuh pengen mengadukan ke sampean, pengen minta solusi bagaimana cara menghadapi, pengennya mencari solusi untuk menghadapi, trik untuk mengalahkan istri itu bagaimana gitu. Ya, cara untuk mengalahkan dan menghadapi istri yang rewel seperti itu bagaimana gitu. Pengen mencari jawaban dari sahabat Umar bin Khattab. Lah, setelah menyampaikan itu, lah kok ternyata setelah saya sampai di tempat rumah panjenengan itu sama, jenengan saja baru diomeli sama istrinya. Dan kondisinya jenengan itu sakat, diem, tidak membantah sedikit. Itu bagaimana? Oh, saya mau cari solusi biar menang sama istri, kok ini sampean malah juga kalah sama istri. Diem, tidak bisa membantah sedikit pun. Nah itu luar biasa, Pak. Ketika itu maka dijawab oleh sahabat Umar bin Khattab dengan jawaban yang sangat luar biasa dan perlu dicatat dengan tinta emas jawaban Umar bin Khattab ini, dan kita harus ingat sepanjang kehidupan kita sampai kita wafat dalam hidup berumah tangga. Apa jawaban beliau rahimallahu taala? Faqal, Umar bin Khattab mengatakan, "Fahtamil haya akhi." Fahtamil haya akhi. Maksudnya fahtamil haya akhi itu kalau diterjemah biaskan, ya uslah, sabarlah kamu ngurumati istrimu. Ya, sabarlah kamu ngurumati istrimu, tanggungan kekurangan istrimu, akhlaknya yang seperti itu. Sudahlah, tanggungan, sabar. Tetap pertahankan itu. Kenapa? Fa inna mahiya, maaf, saya ulangi, saya ulang tadi ke bablasan di bawahnya sedikit lagi ya, saya selesaikan aja kisah ini. Umar mengatakan inni ahtamil tuha li hukukin laha biha, ya, li hukukin laha alayya. Kenapa aku ketika tadi dimarahi istriku berkata yang begitu keras, tinggi, dan mungkin menyakiti hatiku, kok aku tetap
ihtamal tuha, aku tetap menanggung itu, bersabar, tetap merengkuh istriku, tidak aku lawan, tidak aku timpali, tidak aku balas, karena adanya hak-hak pada diri istriku untukku yang sudah dia laksanakan, dia lakukan untukku dan keluargaku. Kenapa? Innaha tabikhatun li ta'ami, istriku itu yang masak untukku, yang masak makanan di rumahku, memasakkan aku dan anak-anakku, istriku. Khabbazatun atau khabbazatun li khubzi, istriku juga yang membuat roti, membuat adonan roti kemudian dipanggang sampai jadi roti, juga istriku. Roti untuk yang aku makan. Ya, ghassalatun li thiyabi, yang mencucikan pakaianku juga istriku. Setiap hari yang mencucikan pakaianku juga napa? Istriku. Tanpa kenal lelah, tidak pernah sambat juga, nggak pernah dibayar juga. Murdi'atun liwaladi, istriku juga yang telah menyusui anak-anakku, melahirkan anak-anakku, menyusui sampai gede, sampai dewasa, juga istriku. Padahal itu semua, kata Umar bin Khattab, walaysa dzalika biwajibin 'alaiha, yang sebenarnya itu tidak wajib bagi istriku. Maka dalam mazhab Syafi'i niku dan mazhab mayoritas ulama nggih, sebenarnya istri niku tidak wajib masak. Napa? Tidak wajib masak, tidak wajib mencuci pakaian sampean-sampean niku. Tidak wajib. Tidak wajib menyetrika. Tidak wajib Pak niku, aslinya tidak wajib Pak. Nyapu, oh tidak wajib niku. Lho iki Umar bin Khattab yang menyatakan walaisa dzalika biwajibin 'alaiha. Sing wajib itu istri cuma satu, melayani hubungan biologi sampean-sampean niku. Niku yang wajib cuma niku. Yang lain niku tidak wajib, hanya napa? Hanya min babil ihsan, hanya min bab bentuk kebaikan dan jasa kemurahan hati para istri-istri kita untuk kita. Akhirnya gelem masak, gelem cuci pakaian, menyetrika pakaian, ngurusi anak, mandikan anak, ngegekke kopi, teh, sampean-sampean kuwi nek digekke kopi telat ngamuk. Itu tidak wajib Pak, tidak wajib masih, tapi kok dilakukan semua. Ya dilakukan semua. Mengenang itu semua, Umar bin Khattab akhirnya apa? Menahan diri untuk tidak menimpali dan membalas kekurangan istrinya. Yang cerewet, yang rewel, ngomongnya ya keras, ya nyelekit, toke sak kesele sampai anak menang dewe. Niku trik bagus. Jadi nek enten istri kula jenengan ngomel wis toke sak kesele ora menang dewe, ngoten mawon. Nek ora wis tinggal ngopi ngomong bakso, ora wis meneng. Lah kok istri rewel malah diladeni. Wah, rame tambah rame, padahal ada anaknya juga nih kan, malu Pak kita. Ini suami jempolan niku, suami yang begini niki dicontoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu panglima perang, algojo, kuat, seandainya menempeleng istri itu sekali mungkin sekarat. Tapi tidak dilakukan. Tunduk semenenges, sudah ditinggal ngopi aja. Nek anak istri kayak gitu ngopi aja. Nanti sudah selesai, capek kan berhenti sendiri kan? Kita berhenti sendiri. Sampai seperti itu. Kemudian akhirnya beliau menasihati laki-laki itu. Fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yasirah. Oleh karena itu aku nasihati kepada kamu wahai saudaraku, tanggungan istrimu yang juga rewel seperti itu, akhlaknya ya kurang begini kurang begitu, sok kasar, sok ngomongin kasar, diomongi angel begini-begini, sudah tanggungan, sabarlah. Kenapa? Fa innama hiya muddatun yasirah, itu cuma sebentar, nggak panjang juga kan, kita akan kemudian bersama istri sekian ratus tahun, ya paling cuma 70 tahun. Nanti jangan sampai mungkin istri kita sudah berangkat kita belum, atau kita berangkat istri kita belum, gitu. Pendek sekali nih, seandainya harus menanggung itu pendek sekali. Itu nasihat sinten Umar bin Khattab. Makanya kula panjenengan ada orang yang konsultasi masalah istri yang rewel, jawabannya seperti itu. Wes sabar, sabar. Pokoknya sabar mawon, enggak masalah, tinggal ngopi wae, enggak usah layani. Insyaallah jadi sakinah mawaddah warahmah. Karena prinsip rumah tangga niku
harus memahami kekurangan pasangan masing-masing. Itu yang paling utama untuk bisa langgeng istiqomah sampai kaken-kaken ninen-ninen. Itu Pak, itu saja. Kalau menghargai kelebihan itu gampang, yang susah apa? Menghargai kekurangan. Karena istri kula jenengan itu ketika kita nikahi pas baru dilamar Pak, niku kan kekurangannya belum terlihat, gitu. Belum terlihat Pak. Pas kula jenengan maro tamu nembung ke bapak ibu niku, wah belum terlihat kekurangan nih. Halus banget gitu, menyediakan apa? Mengeluarkan teh niku nggih mlakune halus banget, Pak. Halus banget. Ngomongannya yo halus banget. Tibake bar dinikahi jarak 2 bulan kok dadi kayak ngene. Mlakune nyak gitu. Omongannya yo kuasar watos. Waduh, lah niku memang napa? Itu ujian. Harap sabar. Karena memang kita sudah pun menerima nikahnya niku nggih seperti itu, harus sudah kita terima. Insya Allah jadi pahala, dan saya yakin kalau pasangan suami istri yang bisa seperti ini, insya Allah langgeng keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, walaupun ada kekurangan masing-masing. Nanti si istri juga harus begitu ke suaminya. Suaminya mungkin juga ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kok ngeten ya, kok ngene ya, kok seperti ini seperti itu ya, sabar, ditanggung. Kenapa? Ingat suami kita niku yang pagi berangkat sore baru pulang untuk menghidupi apa? Anaknya, untuk menghidupi dia dan anak-anaknya tanpa kenal lelah, gitu. Menjadi tulang punggung keluarga, berat, kerjaannya berat. Nah seperti itu nanti akan menumbuhkan saling pengertian.